Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekotor-kotornya orang Islam, sejorok-jorok sebau-baunya orang Islam, pada hari Jumat insya Allah dia akan mandi. Zaman dulu, zaman manusia belum tersentuh peradaban, mereka tidak mengenal parfum, mereka tidak mengenal yang namanya kebersihan. 1400 tahun yang lalu, sudah masuk 15 abad, dihitung dari pindahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi mengajarkan potong kuku, Nabi mengajarkan khitan, Nabi mengajarkan mandi, Nabi mengajarkan bersuci. Bahkan kesucian dijadikan sebagai bagian dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Suci, bersih, bagian dari iman. Azfaraka, cucu, lihatlah itu ada apa di ujung jarimu. Azfaraka, kukumu. Inna syaitana yaq'udu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Begitulah mereka dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan setiap orang yang akan melaksanakan solat, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku perintahkan mereka gosok gigi, bersiwak, inda kulli shalah, setiap mau solat, mulutnya bersih. Bagaimana dengan wajahnya? Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau solat, fagsilu wujuhakum, basuh cuci muka wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala, telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Diajarkan memakai wangi-wangian, harum-haruman. Mengapa? Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau yang busuk. Itulah mengapa dalam majlis-majlis pengajian, majlis habsyi, majlis maulidur rasul, majlis tahlil dan zikir, dihidupkan harum-haruman semerbak wangi dari getah kayu yang dikenal dengan menyan, dari pohon yang ada di dalam kayu berwarna hitam disebut dengan gaharu cendana. Mengapa demikian? Karena Islam mengajarkan mata melihat yang baik, hidung mencium harum semerbak yang baik, kulit, tangan, kepala, kaki, gigi, mulut, semuanya dianjurkan yang baik-baik, yang bersih-bersih, yang harum-harum. Al-Quran suci, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh disentuh kecuali orang yang juga suci. Kita mungkin tidak kaya, pakaian kita tidak mewah, tapi insya Allah suci dan bersih. Kita mungkin bukan konglomerat, kita mungkin bukan pejabat, kita tidak punya harta yang banyak, tapi insya Allah badan kita, pakaian kita suci.
suci tempat, suci pakaian, suci badan. Setelah itu kita sucikan hati batin. Setelah semuanya bersih, mandi, wudu, gosok gigi, kita menghadap ke arah kiblat. Kita sucikan diri kita dengan menyebut nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Dulu saya, aku, kami mungkin banyak dosa, maksiat. Jadikan kami minat tawwabin, orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan diri. Waj'alni min ibadikas shalihin. Jadikan kami menjadi orang-orang yang saleh. Siapa yang membawa ajaran ini? Siapa yang mengajarkan kita? Yang mengajarkan kita tentang kesucian, kebersihan ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita ajarkan anak-anak kita, karena kita tidak memakai kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kalender yang kita pakai Januari, Februari, Maret, April. Kalau tidak kita ingatkan mereka, kita tidak lagi mengingatkan anak cucu kita. Lupa siapa yang mengajarkan kita tentang kesucian ini. Yang mengajarkan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini penghujung bulan Safar. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengapa Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, mereka tidak pernah membuat acara khusus untuk mengenang Nabi Muhammad? Karena mereka hidup dengan Nabi, tidur dengan Nabi, musafir dengan Nabi, perang bersama Nabi, melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, sholat bersama Nabi. Tapi begitu Nabi meninggal dunia, mereka punya anak-anak mereka tidak jumpa dengan Nabi. Maka anak-anaknya disebut dengan tabi'in. Mereka membawa anak-anak mereka ke tempat lokasi perang Uhud. Di sini pelipis Nabi berdarah. Mereka membawa ke tempat perang Badar. Di sini Nabi berjuang melawan kafir Quraisy Makkah. Mereka mengenalkan anak mereka. Inilah bulan untuk kita mengenalkan anak-anak kita kepada orang yang mengajarkan kesucian, kebersihan kepada kita. Yang dulu manusia itu dinilai karena jabatannya, dinilai karena warna kulitnya, dimuliakan karena hartanya. Kita ajarkan ke anak kita, ada satu sosok manusia yang mengangkat harkat martabat, bukan karena harta, jabatan, kekuasaan, popularitas. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat adalah hati kamu. Walaupun kamu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa bagi masyarakat, rakyat jelata, manusia biasa, tapi kalau hati bersih, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada busuk hati, tidak ada dendam kesumat, itu jauh lebih mulia daripada ahli ibadah. Wa a'malikum, yang dilihat Allah adalah amal kamu. Bilal bin Rabah berkulit hitam, budak, miskin, hamba sahaya, bukan siapa-siapa. Tapi apa kata Nabi, kata Bilal, wahai Bilal, sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di surga. Nabi tidak memuji Ali. Seandainya Nabi mengatakan aku dengar suara gesekan sendalmu wahai Ali, orang berkata Ali Quraisy, Ali putih, Ali cerdas, Ali menantu Nabi, Ali suami Fatimah, Ali sepupu Nabi. Nabi tidak mengatakan Utsman, aku mendengar suara gesekan sendalmu di surga. Orang akan berkata Utsman Quraisy, Utsman putih, Utsman menantu Nabi, Utsman orang kaya. Tapi Nabi mengatakan Bilal, sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu di surga. Bilal yang miskin, Bilal yang budak, Bilal yang hamba sahaya, Bilal yang berkulit hitam, Bilal yang bukan siapa-siapa, Bilal yang dilecehkan, diremehkan.
Anak-anak orang kaya diberikan tali temali untuk mengikat Bilal, ditarik keliling Makkah, diejek, diolok, ditertawakan, dijadikan sebagai permainan anak-anak, tak ada harga dirinya. Tapi begitu dia berkata, A'ad, A'ad, kulitnya yang hitam diletakkan di atas batu yang panas, perutnya ditimpa lagi dengan batu supaya kulit itu melepuh. Dia berkata, A'ad, Esa, A'ad, tunggal, Kul huwallahu A'ad, Allah Maha Esa. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Mereka tidak dipandang Allah. Yang dilihat Allah hanyalah orang yang berkata A'ad, A'ad, Kul huwallahu A'ad, meminta hanya kepada Allah. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Standar kemuliaan berubah. Seandainya Nabi mengajak mereka puasa, mereka sangat sanggup untuk menahan makan dan minum. Seandainya Nabi mengajak mereka untuk sholat, tidak ada susahnya bagi mereka untuk tegak rukuk dan sujud. Seandainya Nabi meminta mereka untuk bersedekah, mereka orang-orang kaya, duitnya banyak, harta berlimpah. Lalu kenapa mereka benci kepada Islam? Karena mereka mesti duduk sama rendah dengan orang-orang berkulit hitam, pembantunya, rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Bangkit egonya, bangkit sombongnya, bangkit angkuhnya. Dia Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi, ada sombong walaupun sebesar ujung jarum, ada sombong walaupun sebesar ujung rambut, ada sombong walaupun sebesar ujung mata pedang. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin manusia ini hidup bersama, ingin manusia ini bersih dan suci, maka dikirimnya seorang makhluknya. Makhluk itu tidak pernah mendaftar, tidak pernah Nabi membuka ikut pendaftaran. Ini murni pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang sudah memilih dia, Allah memuji dia. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau memiliki akhlak yang amat sangat mulia. Kalau ada orang Islam memuji-mujinya, biasa. Orang Islam ingin masuk surga. Kalau ada orang Islam memuliakannya, biasa, karena orang Islam beriman percaya kepadanya. Tapi orang Amerika yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak yakin bahwa dia Nabi, saat menulis buku, dibuatlah dia sebagai orang nomor 1 di antara 100 ranking influential person in history. 100 tokoh dunia yang paling terkenal, paling populer, yang nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bernama Michael H. Hart. Maka pemerintah Mesir ingin tahu apa yang membuat orang ini membuat Nabi Muhammad nomor 1 dalam bukunya. Diundang oleh Majlis A'la Lissu'un Al-Islamiyah ke Kairo untuk mempresentasikan apa yang membuat kamu menjadikan dia nomor 1 di antara tokoh-tokoh dunia, dari Asia, Eropa, Amerika sampai Afrika. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, kenapa dia yang nomor 1? Alasan yang pertama, karena dia bukan anak raja. Kalau ada raja hebat, karena bapaknya raja. Dia bukan raja, dia anak yatim, belum lahir ke dunia, ayahnya sudah meninggal. Imam Al-Barzanji menulis dalam syair Maulid Barzanji, walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. 2 bulan dia dalam kandungan Aminah, meninggal bapaknya Abdullah dalam perjalanan dagang. Dia anak yatim, dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa, kata orang barat yang meneliti hidupnya. Hidupnya sebatang kara. Saat dia perlu kasih sayang seorang ibu, ibunya meninggal.
dibesarkan oleh kakek, kakeknya meninggal. Orang selalu mengkambing hitamkan orang tua. Kenapa nakal? Kenapa tidak berprestasi? Karena orang tua broken home, karena kurang kasih sayang. Nabi Muhammad orang paling kurang kasih sayang. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, tapi dia menjadi orang yang sukses dan berhasil. From zero to hero, dari nol menjadi tokoh dunia akhirat, mulia di hadapan manusia. Mengapa dia dipilih menjadi nomor satu? Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel 600.000 orang dari Mesir menuju Palestina. Dipukulkan tongkatnya, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Tapi dia tidak sampai ke Palestina. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, murid Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia meninggal, kota Madinah berkilau cahaya, disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika dia meninggal, orang kaya dihormati, orang miskin dimuliakan. Ketika dia meninggal, umat Islam punya peradaban. Saat itu kalau ada orang meninggal, anaknya dijadikan sebagai pengganti. Ketika Syahinsyah Kisra penguasa Persia mati, anaknya perempuan bernama, seorang perempuan diangkat, buran dilantik menjadi pengganti bapaknya. Tapi Nabi Muhammad SAW meninggal. Sahabat Nabi bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum, mereka bermusyawarah. Demokrasi pertama di dunia, 700 tahun, 1500 tahun, tahun 1500 barulah orang barat tahu bagaimana cara memilih pemimpin berdasarkan demokrasi. 700 tahun sebelum itu, di kota Madinah, mereka sudah berkumpul. Orang Madinah ingin mengangkat sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Orang Makkah ingin mengangkat calon pemimpin bernama Umar bin Khattab. Mereka berdebat seperti debatnya parlemen hari ini, berargumentasi, sampai akhirnya dibacakan hadis Al-A'immah min Quraisy, pemimpin mesti berasal dari Quraisy. Tereliminasi mereka yang datang dari Madinah karena mereka bukan Quraisy. Tapi mereka tidak dikecilkan, tidak disepelekan, tidak diremehkan. Minnal amir, pemimpinnya dari kami Quraisy. Wa minkumul wazir, kamu akan menjadi menteri-menteri penolong. Kalau begitu siapa yang paling layak? Umar paling hebat. Umar merasa dirinya tidak layak. Ada yang lebih layak daripada saya. Dia yang ketika Nabi sakit, orang itulah yang diangkat menjadi imam sholat. Dia adalah Abu Bakar Siddiq. Beramai-ramai mereka membaiat, sam'an wa ta'atan. Kami mendengar, kami taat, kami dengar, kami patuh. Engkaulah pemimpin kami. Nabi meninggal dunia, Islam dalam keadaan hebat, mulia. Itu tidak terjadi pada pemimpin-pemimpin yang lain. Dia hanya tokoh agama, tapi tidak ahli dalam pemerintahan. Hebat dalam politik, tapi tidak mengerti agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli agama, karena dia adalah Nabi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bagaimana dengan negara? Seandainya rukun negara itu ada 5, ada rakyatnya, ada daerahnya, ada hukumnya, ada pemimpinnya, dan diakui negara lain, maka 5 rukun itu cukup pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rakyatnya, kaum muslimin, orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqa, orang Khaybar. Ada daerahnya, Makkah dan Madinah. Ada hukumnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada pemimpinnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui negeri lain. Nabi berkirim surat kepada Raja Kisra Persia. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi Hirqal. Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir Jirjis, bergelar Mukaukis. Mereka mengakui, ada yang menyobek, ada yang marah, tapi ada yang berkirim hadiah.
mereka mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal, kenalkan Nabi kepada anak-anak kita. Dengan apa? Bawa anak kita ke majlis maulid Habsi, majlis maulid Simtud Durar, majlis maulid Dibai, majlis maulid, berbagai macam maulid disusun oleh para ulama. Bawa anak kita. Acara pengajian, tabligh akbar, belikan buku sejarah. Di antara buku sejarah diadakan lomba menulis sejarah Nabi. Lebih 150 negara. Pemenangnya bukan dari Makkah, pemenangnya bukan dari Mesir, pemenangnya bukan dari Maroko, pemenangnya dari negeri kaum muslimin sebagai minoritas. Juara nomor 1 Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dari India, dengan buku berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis dalam bahasa Arab, sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia. Kita kenalkan Nabi dengan anak kita, supaya setelah kita mati mereka tetap mendoakan kita dalam munajat tahajud di tengah malam gulita untuk kedua orang tua yang sudah berpindah dari alam dunia. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tabaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina maulana Muhammadin wa alihi sahabati ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-qa'iril ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wahdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya wa fi kulli makan. Allahumma da'fa'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal ribaa'a wal zina wal munkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.